Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Jamaah Masjid Salahuddin, jamaah zuhur sekaligus pengajian zuhur yang Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat zuhur, dan insyaallah kita akan sambung dengan kajian menyambung hadis yang sudah kita baca pada bulan yang lalu, hadis-hadis keutamaan Al-Quran. Dan hari ini kita akan menyambungnya lagi. Sengaja saya tidak mengupas soal Ramadan. Insyaallah banyak ustaz yang mengupasnya, dan nanti saya akan mengupasnya dengan pendekatan yang berbeda. Dengan pendekatan digital. Di bulan Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan orang banyak bertadarus, bulan orang yang biasanya nggak baca Quran pada baca Quran, biasanya nggak pernah hatam pada hatam di bulan Ramadan. Dan nanti kita akan coba tawarkan pendekatan yang baru, Pak, pendekatan yang baru, dan metode ini mudah sekali. Bahkan mungkin saya di MNC minggu depan atau 2 minggu lagi itu akan memaparkan ini. Ini anak kecil aja bisa ngerti Al-Quran. Kan konsepnya kita semuanya harus mengerti Al-Quran, harus akrab dengan Al-Quran, harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, sumber hidayah, sumber petunjuk apapun juga. Kan konsepnya seperti itu. Sebagaimana kita paparkan di kajian kita, udah berapa pertemuan di sini. Nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Ini cuma sebagai pengingat. Kan kita kepengen menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, penjelas, pengingat, penyembuh. Kan ini kita jadi akrab dengan Al-Quran, nanti penyembuh ini otomatis. Kalau kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, dan pengingat, syafaat pun akan otomatis menjadi syafaat. Kalau kita sudah menjadikan petunjuk, penjelas, dan pengingat, sekaligus kita jadikan Al-Quran sebagai amalan kita. Kan ini, semakin kita mengerti, maka pengamalan kita akan jadi lebih baik lagi. Semakin kita tidak mengerti, maka pengamalan kita akan kurang. Nah, salah satu di antara cara untuk kita lebih akrab dengan Al-Quran, kita bisa bergaul dekat dengan Al-Quran. Nah, ini caranya. Insyaallah di Ramadan nanti kita akan paparkan ini secara lebih detail lagi. Nah, ini Bapak mau nanya tentang apa dari Al-Quran? Sudah bisa. Inilah gambaran isi Al-Quran. Ada mengenai akidah, mengenai akhlak, mengenai syariah, ilmu, kisah, alam ghaib, alam akhirat, alam dunia. Ini akhlak atau akidah tentang ini ya. Nabi umpamanya, dan Nabi dan Rasul. Kita mau tahu tentang Nabi apa, kisah-kisah Nabi, kita klik ini. Nabi siapa yang kita ingin ketahui? Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Nabi Muhammad tentang apanya?
perang Uhud atau perang Badar, Fathu Makkah, tentang Isra dan Mi'rajnya, kita klik begini aja. Ini tentang Isra dan Mi'raj. Nah, kita pilih ayat yang pertama. Nah, ini bisa didengar. Bagi yang udah tua kayak Pak Haji kurang kelihatan, digedein dikit Pak. Gedein lagi, tinggal bisa. Nah, cuman agak sedikit kacau di sininya. Mau dikirim ke Facebook, tinggal pencet di sini, nanti ada keluar perintah untuk kirim ke Facebook atau ke Twitter atau ke Google Plus yang baru. Nah, dengan demikian kita insya Allah akan akrab banget dengan Al-Quran. Kita pengen kembali ke awalnya ya. Pengen baca di awalnya sekali. Ini sistemnya belum tuntas betul Pak. Jadi mohon maaf. Ya. Bapak mau baca Qurannya aja, tinggal gini doang. Baca Quran. Di surat apa Bapak mau baca? Surat Al-Fatihah, Baqarah atau surat Yusuf? Klik ini. Ngebandnya tinggal. Ngeband ini matnya berapa panjangnya berapa? Tinggal klik. Ini kayak gini ngebandnya. Mau lewat otomatis tinggal surat Ibrahim atau surat Al-Isra tadi, tinggal klik begini dan muncul di sini. Udah enak sekali. Tadi ketika masuk ke tematiknya, Bapak mau bandingkan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya tentang syariat, umpamanya syariat fikih muamalah atau belum dimasukin tentang fikih awal sasia. Tahu perkawinan hukumnya apa, tinggal klik ini. Suaranya kalau diklik mau bandingin dengan ayat yang mana, tinggal klik gini. Akan dibandingin, pilih surat apa. Nanti di sini akan ada layar terjemahannya, terjemahan bahasa Indonesianya. Di sini juga ada pilihan imamnya, mau imamnya siapa? Sudais atau Yusuf Mansur atau Imam Hudayfi. Tinggal pilih terjemahannya, mau terjemahan Departemen Agama atau terjemahan Pak Quraisy Shihab. Ada dua terjemahannya, tinggal pilih. Nah, dengan demikian Bapak mau nanya anaknya mau nanya nih. Kita tanya ke anak kita yang SD, tolong dong bukain, kan mereka udah belajar komputer. Apa sih hukumnya belajar? Nanti tinggal klik doang. Belajar ilmu, klik. Udah ada yang fa'ilahul ladzina amanu minkum. Suaranya belum bisa baca, anak kelas 4 SD, tinggal suaranya udah baca. Jadi kita bisa menghafalkan kita dengan anak kita dengan Al-Quran. Walhasil udah gak ada lagi alasannya kita gak kembali kepada Al-Quran. Udah dimudahkan tema-temanya. Mau takut, mau mengingatkan kita kematian, tinggal pilih kematian. Mau masuk neraka, tinggal pilih alam akhirat, nanti ada surga, ada neraka. Ayatnya gimana tentang neraka, tinggal klik doang. Ini upaya saya untuk mendekatkan kita kepada Al-Quran. Doain mudah-mudahan awal Ramadan sudah selesai. Dan saya bukan fatwa, tapi pendapat wajib buat orang yang seperti kita memiliki ini. Ini untuk taruh di laptopnya. Ini dan kita jual cuma 50.000 doang Pak. 50.000 kan istilahnya sangat-sangat murah dibanding dengan apa yang kita bisa dapatkan. Baik, kita kembali ke kajian kita. Ada yang ingat? Ini sudah semua Ustaz ya?
Yang kajian secara umum sudah semua. Tinggal kita mungkin masuk ke surat tertentu. Pak Haji ingat Pak Haji? Yang terakhir apa kita baca? Jamaah ada yang ingat? Enggak. Surat Fatihah udah belum? Surat Fatihah udah. Tinggal surat Al-Baqarah sekarang. Al-Baqarah belum? Belum. Ya. Apa keutamaan surat Al-Baqarah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. Wa innal baita alladhi tuqra'u fil Baqarah la yadkhulu syaitan. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa lafzuhu. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sungguhnya rumah yang dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Hadis ini sahih. Jadi kalau kita pindahan rumah, itu sebenarnya bukan baca Yasin, Pak. Tapi bacanya baca suratul Baqarah. Tapi kalau jamaah kita suratul Baqarah, ada yang datang gitu, karena 2,5 jam atau 3 jam baru selesai ya, suruh baca suratul Baqarah. Ini boleh dicicil atau tidak? Perintah di sini Pak, baca suratul Baqarah. Suratul Baqarah kan berarti kan dari alif lam mim sampai Falsurna al-Qawmil kafirin. Kan nyampe situ 283 ayat sampai situ. Bukannya setengah-setengah. Nah, walhasil ketika di rumah kita, di rumah saya termasuk ini ada hal-hal yang mengganggu dari makhluk-makhluk halus, itu kita baca aja suratul Baqarah. Atau minimal setel kaset isinya suratul Baqarah. Saya kalau ngamalin ini Pak, rumah saya kebetulan rumah warisan yang tingkat 4 lantai. Lantai 4 itu nggak ada yang nungguin. Itu sering banyak orang yang pintar bilang ada jinnya di atas. Kalau istri saya naik ke atas itu sering digangguin Pak. Nah supaya nggak digangguin kita setel kaset suratul Baqarah. Kita bacain itu 3 hari aman tuh. Kita lupa lagi, seminggu lagi datang lagi. Udah ada orang klotek, ada yang ya kita tahu sendiri lah. Kan jin bukan ini ya. Yang ada kan jin ada, dan jin ada yang mengganggu, ada yang tidak. Ada yang mengganggunya biasa-biasa aja, ada ganggunya berlebihan. Nah jin yang di tempat saya tidak berlebihan ganggunya. Cuman kadang-kadang ada bayangan, terus ada yang jatuh, gitu doang gangguinnya. Terus ada sosok radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-Baqarah tuwija bitajin fil jannah. Orang yang membaca surat Al-Baqarah maka akan dia dipakai mahkota di surga. Ini pada fadilah keutamaan surat Al-Baqarah. Lagi-lagi ketika surat Al-Baqarah itu bukan ayat Pak ya, akan tapi surah dari alif sampai ya. Terus keutamaan yang lainnya surat Baqarah dan surat Ali Imran. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang sebagai pemberi syafaat buat sahabat-sahabatnya. Ini Quran secara keseluruhan Pak, teman-teman. Untuk surat Al-Baqarahnya iqra'u az-zahrain, bacalah 2 bunga. 2 bunga itu apa? Al-Baqarah wa surat Al-Imran. Surat Baqarah dan surat Al-Imran. Kenapa? Apa fadilahnya? Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani. Karena 2 surat ini nanti hari kiamat akan datang seperti awan. Awan atau ka'annahuma fayatali atau ka'annahuma fil qari min khairin shawabin. Atau seperti, kalau nggak seperti awan, seperti pasukan burung yang banyak banget itu yang akan menaungi ashabnya, sahabat-sahabatnya yang selalu membaca akan dinaungi sehingga tidak kepanasan pada hari kiamat, di padang mahsyar nanti. Nah, terus iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna ahzaha barakah, sesungguhnya bacanya itu akan mendapatkan berkah. Wa tarka hasrah, dan meninggalkannya rugi. Wala yasad wala tasriha batalah, dan enggak bisa
nggak bisa melaksanakannya orang-orang yang malas, Pak. Nah, jujur aja dah, kita kalau juz amma kita sering khatam, Yasin sering baca, Baqarah kapan kita baca surat Al-Baqarahnya? Kan agak sedikit jarang ya kita yang baca Al-Baqarah. Kalau surat Yasin insya Allah malam Jumatan kita baca surat Yasin. Tapi surat Al-Baqarah ketemunya cuma bulan Ramadan, Pak. Bulan Ramadan sekali doang kita, karena kita hatamnya selama sebulan sekali, ketemunya sekali. Nah, keutamaan surat Al-Baqarah ini kayak gini. Kalau kita baca lempengin sama Ali Imran, maka dia akan menolong kita di padang mahsyar nanti. Nah, lama banget bacanya surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Rasulullah kan satu kali berdiri Al-Baqarah dan Ali Imran. Tahajudnya ya, tahajudnya Rasulullah kan sekali diri, satu rakaat itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, ini kelas Rasulullah, kelas kita janganlah kita segitu mungkin. Tapi kalau misalnya nggak sama sekali menghatamkan surat Al-Baqarah ya akan merugi kata Rasulullah. Nah, caranya sekali waktu kita duduk, kita lempengin, Pak, lempengin satu Baqarah selesai, baru kita pulang. Entah hari Minggu, entah hari Sabtu, entah hari apa yang kita pilih, duduk. Paling enggak lagi sekarang ini kita kerja nih, kerja 2 jam atau 3 jam, kuping kita dengar surat Al-Baqarah. Nah, nanti mungkin bagi yang kepengen iniannya, nanti kalau program itu udah jadi, Pak, selain bisa kita mencari, kita juga bisa sambil mendengar seperti biasa, mendengar Quran secara full. Nah, walhasil kalau program udah jadi, kita taruh di laptop kita, itu bisa di copy ya di laptop, sambil kita mengerjakan perpajakan dan hitung-hitung, itu kuping kita bisa mendengar surat Al-Baqarah. Baik. Ya. Kan coba Al-Baqarah cuma dari lillahi ma'ruf. Itu nggak ada hitung, Pak. Nggak ada hitung. Soalnya banyak kan jadi setiap kalau bacanya mulai dari lillahi itu kan cuma 3 ayat, Pak. Sampai selesai. Sampai selesai. Itu kan namanya bukan suratul Baqarah, itu namanya ayat min suratul Baqarah. Beberapa ayat dari suratul Baqarah. Nggak termasuk yang tadi. Awal. Ya, ini dari awal. Berat kan? Tadinya dibilang berat, emang berat. Jadi saya cuma dari lillahi ma'ruf. Apakah ada fadilahnya lillahi? Ada, Pak. Ntar pas ayat-ayat kita akan baca itu. Di ayat yang lainnya, ta'allamu suratul Baqarah fa inna ahlaha barakah wa tarakaha shalah wa la yasriqa wa talaq. Summa sakata sa'atan. Ini kan sama dengan yang tadi. Ta'allamu suratul Baqarah wa Ali Imran fa innahuma zahrawani wa innahuma hudillani sahibuhuma yaumal qiyamah. Bacalah suratul Baqarah atau kajilah surat Baqarah dan surat Ali Imran, karena 2 bunga ini akan menaungi, akan memayungi teman-temannya atau ashabnya pada hari kiamat. Ka'anhuma ghamamatan, seperti awan atau seperti burung. Wa innal Baqarah ya'ti sahibahu yaumal qiyamah hina yansaqu anhul qabr karbatul syahid. Nanti surat Baqarah akan menjemput kita, Pak. Bukan cuma di padang mahsyar akan, tapi mulai dari kuburan udah dijemput. Terus kayak aku hal ta'rifuni, surat Al-Baqarah akan tanya tuh pas jemput kita di waktu dibangkitkan, kamu tahu saya enggak? Karena kita jawab, ma'arifuka, saya enggak tahu. Bayaqulu, surat Al-Baqarah menjawab, ana shahibul Quran, saya adalah teman kamu, yaitu Al-Quran, allazi asma'tuka fil hawadir, yang sudah bikin kita aus, Pak, bikin kita aus. Wa ashartu lailaka, dan kita bikin kita begadang. Kan kita baca Quran, kalau surat Al-Baqarah kan kita baca bikin aus, Pak. Kalau kita bacanya malam, itu kan bikin nggak tidur berapa lama suratul Baqarah. Terus wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi, dan sungguhnya setiap orang yang berdagang itu ada yang di Arab, ada hasilnya di belakang. Wa innakal yawma min wara'i kulli tijaratin, dan hari ini, nanti hari kiamat nanti kamu akan mendapatkan hasilnya.
hari ini akan diberikan hasilnya. Fayu'tal mulku biyaminihi wal khuldu bisimalihi. Maka akan diberikanlah kerajaan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya. Maksudnya akan masuk surga seperti raja dan akan abadi, karena orang yang masuk surga kan akan abadi khalidina fiha abada. Terus wajuda wala wasita julikor, dan akan dipakein ini yang mahkota. Terus tambahannya lagi wayuksa walidahu mulataini, dan orang tuanya akan diberikan mulataini, perhiasan. La yuqawwi mulhaman dunia, nggak bisa dibandingin sama keindahan dunia. Bingung kan orang tuanya, payukola nih, dua orang tuanya bingung nih. Bima kusina ada, dari mana kita dapetin pakaian seperti ini? Dijawablah, bi'ahzi walidikum al-Quran, karena anak kamu sudah mengambil Al-Quran, maksudnya sudah mengkaji Al-Quran, sudah mengamalkan Al-Quran. Tumayuqullahu, dan orang yang tadi dibilang dekat dengan Al-Quran akan dikatakan kepada mereka, Iqra was'ad fi daladil jannah. Naik lagi, baca lagi, naik lagi, baca lagi, naik lagi. Fahuwa fi su'udin madama yaqra'u hadza aw kana aw tartila. Hazan kana aw tartila. Dia akan terus naik sama ada dia bacanya pakai tartil maupun pakai lagu. Dan di sini ini banyak hadis yang sama seperti ini. Nanti di surga itu orang masih di surga bisa naik lagi dari peringkat yang paling rendah atau tengah, bisa naik lagi, bisa naik lagi, bisa naik lagi. Dari mana dia bisa naik lagi? Padahal semuanya dia dari itu, dari kebiasaan dia baca Al-Quran. Ketika di surga biasa baca Quran, di dunia biasa baca Quran, di surga akan diminta untuk baca Quran lagi. Dia baca setiap kali satu ayat naik satu tingkat, setiap kali ayat satu tingkatan lagi, dan seterusnya. Kalau gitu kita bacanya ntar aja di akhirat Pak, biar naiknya tambah tinggi. Di hadis yang lain dibilang nggak bisa. Orang yang biasa bacanya cuma 3 ayat, di surga ini cuma bacanya 3 ayat. Yang biasa baca 10, bacanya cuma 10. Nah yang biasanya 1 juz, bacanya 1 juz. Ini kan nggak bisa kita ngakalin, ntar aja baca rajinnya di surga aja, biar derajat kita lebih tinggi lagi. Ya nggak bisa. Ini di ayat yang lain, di hadis yang lainnya, sebagaimana kita biasa membacanya di dunia. Di hadis yang lainnya, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'til Qur'an wa ahluhu alladziina ya'maluna bihi fid dunya tahduhu suratul Baqarah wa alu Imran, rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, tadi riwayat Ahmad. Nah ini riwayat Imam Muslim. Nanti surat Baqarah, orang ahli Quran yang membaca dan mengerjakannya akan datang pada hari kiamat. Di depannya akan dipimpin oleh ketua grupnya, yaitu suratul Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, bagaimana gambarannya? Kok bisa kayak begini? Bukankah Quran itu kalamullah? Allah kan maha kuasa Pak. Allah maha kuasa, akan diciptakan satu makhluk yang bersumber dari surat Baqarah dan surat Ali Imran. Bentuknya kayak gimana? Wallahu a'lam. Kita mempercayainya dan kita tahu bahwa Rasulullah tidak pernah bohong, dan kita mempercayai akhirat itu jangan pakai dimensi otak. Kita pakai dimensi iman. Nah, kita percaya sama Rasulullah tidak pernah bohong. Nah, kita percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah benar, sekalipun bentuk fisiknya kita tidak paham. Sama tajrimin tahtiyal anhar aja yang paling gampang, akan mengalir surga di bawah sungai di bawah surga. Bentuknya kayak gimana? Apa iya? Nanti kan kutub muhadaniyah, pohon-pohon itu buah-buahannya akan mendekat kepada kita. Kan sekarang nggak kebayang Pak. Mana ada kita dari sini ada pohonan jalan deketin kita, kan nggak kebayang. Tapi apakah ini benar? Ya, nanti benar. Tapi ini di surga, bukan di dunia. Ini surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran.
Surat yang lainnya apa yang punya fadilah? Nah, surat Kahfi, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi utamaannya adalah Ibn Adib radhiyallahu anhu qala kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi wa ila janibihi suratun marbutun bi syarqaini fatawashathu sahabatun faja'alat tadnu wa tadnu wa ja'ala farasuhu yafiru falamma asbaha atat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala tilka sakinatu tanazzalat bil Qur'an. Nah, ada seorang cerita, dia lagi di padang pasir, baca surat Kahfi. Di sampingnya ada budaknya yang diikat. Tahu-tahu lagi baca surat Kahfi, budak ini makin kerikik, dibaca terus, makin kerikik lagi. Dia takut, budak ini kok seolah-olah takut. Besoknya diceritain, ya Rasulullah, kok saya semalam baca surat Kahfi, budak saya yang di samping saya tuh meringik-ringik setiap kali saya baca surat Kahfi. Apa jawab Rasulullah? Itulah as-sakinah, malaikat lagi turun, budak bisa paham, budak takut. Karena budak melihat ada malaikat turun, dia takut, dia meringik. Itu kata Rasulullah. Nah, kalau kita gimana? Ayam, ada yang menjajal ya, ada yang menjajal ayam ditaruh di sampingnya, dikurung, dibaca surat Kahfi. Ayam itu akan berkokok atau tidak? Coba aja Pak. Tapi stilnya harus yakin ya, nggak boleh coba itu tanpa keyakinan. Boleh atau tidak? Ya boleh. Syirik atau enggak? Kan kita nggak bilang ayamnya istimewa, enggak. Akan turun sakinah, akan turun malaikat. Ayam ini ngerti, ayam ini ngelihat, ayam ini paham, dan dia akan berkokok. Kalau budak susah, kalau misalnya mau samain sama ini, ya budak punya budak baca Al-Kahfi. Tapi sampai sekarang saya belum coba. Udah nawa itu mau coba, tapi pas mau coba lupa lagi. Saya ke puncak ada budak tuh. Dan nawa itu udah Pak, nawa itu saya pengen baca surat Al-Kahfi, biar budaknya keringik atau enggak. Tapi bagi yang mau coba silahkan nanti diceritakan. Terus utamanya lain surat Kahfi mana? Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati alahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi, hadis ini hasan ya, riwayat Imam Baihaqi. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, pahalanya apa? Atau alahu minan nur, dia akan disinari oleh cahaya mabainal jum'ataini. Itu antara Jumat ke Jumat yang berikutnya. Ini bukannya kita malam Jumat baca surat Yasin. Kalau baca surat apapun juga malam Jumat kan boleh Pak. Baca surat Yusuf malam Jumat boleh, baca surat apapun boleh. Tapi kalau kita mau pakai teks hadis yang lebih kuat malam Jumat adalah baca surat Kahfi. Kahfi baru Yasin. Yasin ada hadisnya tapi lemah. Tapi kalau Kahfi hadisnya lebih kuat. Ini baca surat Kahfi. Di Syria di pengajian itu orang bacanya Kahfi dulu baru Yasin Pak. Malam Jumat baca Kahfi dulu selesai baru Yasinan. Kalau di kita Yasin sama Tabarok. Nah, boleh atau enggak ya? Boleh aja soal baca qul doang juga boleh Pak. Kalau bahasanya bahasa boleh, tapi bahasa sunnah, maka bacalah surat Al-Kahfi. Di ayat lainnya, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati ata'alahu an-nur ma bainahu wa baina baitil atiq. Rawahu Hakim wal Baihaqi, hadis hasan riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, dan pada hari Jumat, atau alahu an-nur, akan disinari oleh cahaya ma bainahu wa ma bainal atiq, baitil atiq, antara dia dan Ka'bah. Kalau tadi kan itu bahasanya bahasa kiasan Pak ya, antara Jumat ke Jumat yang berikutnya. Yang sekarang ini bahasa yang lainnya adalah antara dia sampai ke Ka'bah. Nanti kan Ka'bah sinarnya kelihatan seperti itu atau sejauhnya seperti itu.
Ini keutamaan surat Al-Kahfi. Surat Yasin, An Jundab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufirallahu rawahu Malik wa Ibnu Hibban. Hadis ini sahih hasan dari Imam Malik dan Imam Ibnu Hibban. Barang siapa yang membaca surat Yasin karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni. Ini surat Yasin. Surat yang lain lagi, Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Hadis ini sehingga saya dhaif ya. Ya, hadisnya dhaif. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki hati atau pusat. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan pusatnya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Wa man qara'a Yasin, dan barang siapa membaca surat Yasin, kata Allahu lahu bi qiraatiha qiraat Al-Qur'an asyra marratin. Allah akan tuliskan buat dia pahalanya sama seperti orang yang baca Quran 10 kali. 10 kali. Baca Yasin 1 kali, pahalanya 10 kali baca Quran khatam. Tapi sekali lagi ini harus diingat, ini hadisnya lemah. Nah, ulama mengatakan yang paling kuat adalah kulhu. Kulhu itu sepertiga Al-Quran. Kalau ini kan 10 kali lipat. Nah, buat kita ini kok masih saya cantumin. Ini kan fadilah. Ini bukan hukum. Nggak ada hukumnya bahwa kita harus baca Yasin malam Jumat. Kalaupun baca Yasin malam Jumat, ada pahalanya nggak Pak? Pasti ada pahalanya. Baca surat Al-Isra malam Jumat, pasti ada pahalanya. Pahalanya berapa? Wallahu a'lam. Itu yang pastinya wallahu a'lam. Nah, ini kita jelaskan di bawah di sini. Hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Darimi dengan jalur periwayatan yang sama. Imam Tirmizi mengisyaratkan kedhaifan hadis ini karena melalui Harun Abu Muhammad yang tidak diketahui identitasnya. Oleh karena itu hukum hadis ini dhaif. As-Suyuti dan Al-Munawi juga hukumnya dengan nilai dhaif. Dan ingin saya tegaskan lagi, dhaif itu masih boleh digunakan Pak untuk fadhailul amal. Yang gak boleh adalah memastikan pahala Yasin sama dengan 10 kali hatam Quran. Ini kita gak boleh memastikan. Hadisnya dhaif. Tapi kalau sepertiga Al-Quran buat guru, itu kita boleh pastiin karena hadisnya banyak dan sahih. Kita yakin banget bahwa baca Yasin guru 1 kali itu pahalanya sama dengan sepertiga Ini mungkin satu lagi surat Yasin. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacalah Yasin untuk mereka yang meninggal. Jadi ini ada dalilnya buat orang yang baca Yasin meninggal. Cuma kata-kata mautakum di sini ditafsirkan oleh dua tafsiran, Pak. Ada yang akan meninggal, ada yang sudah meninggal. Ada yang menafsirkan juga akan dan sudah meninggal. Mana tafsiran yang benar? Ini kan tafsiran Pak. Tafsiran itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Iqra'u kan perintah ya, bacalah surat Yasin. Nah walhasil kalau umpamanya ada keluarga kita yang lagi sakarat, maka silakan baca Yasin sama-sama. Kalau sebelum meninggal tidak ada khilaf, nggak ada khilaf. Ulama manapun juga membolehkan baca surat Yasin sebelum meninggal. Terus kalau baca sesudah meninggal, ada yang mengatakan tidak disyaratkan, ada yang mengatakan tetap disyaratkan. Di sini kan bacanya kan iqra'u Pak. Yang disuruh baca kan bukan yang calon meninggal, bukan. Tagnya di sini ala iqra'u Yasin ala mautakum, bukan iqra'u ayyuhal mauta. Kalau yang orang yang mau meninggal disuruh baca, jelas nggak bisa Pak. Yang disuruh baca kan kita nih. Kita disuruh bacain Yasin waktu orang ada yang mau meninggal, atau tawilan keduanya orang yang sudah meninggal. Jadi ketika ada orang yang mengecam mungkin kalangan NU Yasinan di kuburan atau Yasinan di rumah buat orang yang sudah meninggal, dalilnya ini
Sahih atau tidak, dalilnya dhaif, hadisnya dhaif. Dhaif boleh nggak diamalkan? Tadi kan kita bilang dhaif boleh diamalkan asal tidak hukum. Kalau kita bilang wajib baca Yasin bagi orang yang sudah meninggal, ini namanya hukum. Ini nggak boleh. Nggak boleh kita sekalipun di sini perintahnya iqra'u, bacakanlah. Nah, ini nggak bisa dikatakan wajib kita baca Yasin buat orang yang sudah meninggal. Ini nggak bisa karena dalilnya lemah. Tapi bolehkah orang membacakan Yasin buat orang yang sudah meninggal? Boleh. Nah, boleh. Sekalipun lemah. Jawabnya kan boleh, bukan wajib. Nah, walhasil tinggal pilih mau bacain Yasin silakan, nggak bacain Yasin juga silakan. Asal yang minimal adalah doain. Oh, ini kan butuh doa kita. Doain. Nah, saya lihat belum lama ini menghadiri penguburan, ada orang ngantri jenazah, kita doa, dia ngerokok aja, Pak. Ngerokok aja. Bahkan baru kemarin ini nyolatin jenazah, Pak. Kebetulan orang yang saya nyolatin jenazah katanya OD, meninggalnya OD, masih muda, overdosis. Ada yang ngantri, itu hanya nggak sholat. Ini sholat. Ini kan keterlaluan, nyolatin aja nggak mau. Dan udah kayak begitu, maaf, pakai ini aja, pakai ambulan satu grup band. Karena fansnya mungkin fans satu grup band, akhirnya pakai ambulannya ke kuburan pun diantar sama grup band tersebut. Kan ini salah, Pak. Salah. Udah kita mau meninggal jangan pakai grup-grup bandan dah. Pakai yang umum. Takutnya kita gak jadi harusnya husnul khotimah, jadi gak husnul khotimah. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Karena waktunya udah jam 1 kurang 1 menit, saya masih buka pertanyaan sampai batas yang dibolehkan. Silakan yang mau nanya, silakan. Iya. Tadi kalau baca surat Al-Baqarah, iya. Bagaimana kalau untuk surat Al-Baqarah apa setiap waktu apakah boleh tertentu seperti baca surat Al-Baqarah? Iya. Kalau baca Baqarah kan gak ditentuin, Pak. Mau sebulan sekali silakan, mau setahun sekali silakan. Nah, rumahnya kondisinya lagi aman atau enggak, Pak? Kalau lagi aman, mau dibacain boleh, nggak dibacain boleh. Tapi kalau ada gangguan, ya tolong bacain. Nah, hendaknya kan awal sekali kita pindah rumah atau masuk rumah, itu bacain surat Baqarah. Nah, ketika Rasulullah melonggarkan, membuka, maka kita pun takwilnya terbuka. Mau malam Jumat boleh, mau malam Senin boleh, mau seminggu sekali, mau sebulan sekali juga boleh. Tapi kalau yang ada bilang malam Jumat, itu syaratnya adalah malam Jumat. Boleh nggak kita baca surat Kahfi tadi malam Senin? Boleh. Sama baca Yasin malam Jumat boleh, malam Senin juga boleh. Nah, dengan pemahaman seperti ini kita udah nggak fanatik lagi. Kita nggak nyalain orang yang baca Yasin malam Jumat, dan kita juga membolehkan orang baca Yasin malam itu atau malam Senin. Baik, pertanyaan yang lainnya. Iya. Ada yang malam Sabtu, ada yang malam Minggu, ada yang malam Terus hadisnya ada malam nisbu kan nisbu artinya pertengahan Syaban. Pertengahan Syaban itu malam kapan? Ya malam 15. Malam 15 kapan? Ya tergantung lah, Pak. Waktunya kapan? Yang penting malam 15. Nah, apa yang dilakukan? Kan ihya malam nisbu Syaban sama puasa nisbu Syaban. Puasanya di nisbu Syaban. Terus ihya'nya artinya ihya'ul lail, bangun tengah malam, Pak, menghidupkan malam. Kalau di kita kan sayangnya habis maghrib
Habis maghrib jatuhnya malam Kak. Secara terminologi bahasa udah malam Pak. Karena malam itu kan mulai dari maghrib, mulai ke atas. Cuma yang Rasulullah lakukan adalah sholatnya tengah malam Pak, bukan habis maghrib. Iyanya pakai apaan? Di kita baca Yasin 3 kali. Mau baca Yasin 3 kali, mau baca Yasin 10 kali, mau baca Tabarok 10 kali, silakan. Gak ada yang mengatakan harus baca Yasin 3 kali. Tapi salah kalau orang baca Yasin 3 kali? Gak salah. Cuma jangan disaklekan. Yang saya gak setuju dengan orang yang mengamalkan ini adalah mengkakukan. Gak boleh, kita gak boleh baca yang lain. Barunya baca Yasin 3 kali. Ini gak ada baca Yasin 3 kali. Tapi boleh gak orang baca Yasin 3 kali? Boleh. Terus sholat, ada sholat qadha, ada sholat hajat. Sholat hajat malam aja boleh, sholat qadha malam aja boleh. Kita minta diampuni dosa kita, ya silakan malam apa aja boleh, termasuk malam nisfu Sya'ban. Nah, dengan pengertian seperti ini kan kita tidak mengecam orang yang melakukan malam nisfu Sya'ban, tidak juga membenarkan orang yang tidak sholat. Nah, yang salah lagi adalah kalau sholatnya usolli sunnata nisfu Sya'ban. Itu gak ada sholat malam nisfu Sya'ban. Usollinya gak ada, tapi ihya'nya ada. Sholat tahajud silakan, sholat qadha silakan, sholat hajat silakan, sholat tasbih silakan, sholat apalagi yang tobat bagi yang baru melakukan sholat baru kesalahan silakan, tahajud doang, witir juga silakan. Tapi gak ada yang namanya sholat nisfu Sya'ban. Adanya sholat di malam nisfu Sya'ban. Nah, bahkan di kalau nggak salah di riwayat Imam Bayhaqi, Aisyah nyari Pak, Aisyah nyari Rasulullah malam nisfu Sya'ban, nyari di kamarnya nggak ada, tanya di rumah istri-istrinya nggak ada, tanya di masjid nggak ada, ketemunya di Baqi, ketemunya di Baqi itu pada malam hari, ya, dan malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Berarti boleh ziarah kubur malam hari, boleh. Kita aja ziarah kubur malam hari takut. Padahal kan gak ada sebenarnya takut itu. Baik, kalau gak ada lagi, mungkin waktunya yang memisahkan kita. Sekedar pengumuman, ini Sahih Bukhari yang sudah pernah kita tampilkan, udah ada CD-nya. Dan ini yang ikuti pengajian saya di TVRI pada hari Minggu jam 5 dan sampai jam 6 setiap hari Minggu. Baca kitabnya ini Sahih Bukhari. Bagi yang ingin memilikinya ada, itu tinggal klik doang. Ini baca Sahih Bukhari sampai 350 hadis. Jadi tinggal kayak gini, kitab iman yang kita lagi baca, hadisnya nomor berapa tinggal klik doang aja. Dan sampai nomor 42. Tanda-tanda munafikan udah, Lailatul Qadar juga udah, Qiyamul Ramadan juga sudah saya baca di TVRI. Ini baca kayak gini sambil menyimak penjelasan saya di baik. Ini kita tutup dengan doa, kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, kita bisa menghiyah malam Ramadan dengan baik. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan yang tadi Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya karim wa ya rahim dan ya fi ni'amahu wa fi fadilah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna mughafilin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna mughafilin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, waj'alna min utaqa'i syahr Ramadan, waj'alna min utaqa'i syahr Ramadan, waj'alna min utaqa'i syahr Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.